Mahatva Media Indonesia, Jakarta, Yayasan Tali Buana Nusantara, yang beralamat di Komplek Liga Mas, Blok F nomor 5, Pancoran, Jakarta Selatan, melakukan kegiatan diskusi yang bertemakan membaca arah partai politik dalam Pilpres 2024. Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Dalam kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh politik yang ada di wilayah DKI Jakarta seperti Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN, Asrul Sani selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP, Andi Jamaro Dulung sebagai tokoh politik, Muhammad Johansyah selaku pengamat militer, Saiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI fraksi PKB dan Mabro RMS selaku moderator. Pancoran, Jakarta Selatan, Hairudin Ibeng melaporkan. Ya, hari ini kami melakukan diskusi dengan topik arah partai politik dalam Pilpres 2024. Ini adalah diskusi seri kedua yang kami lakukan dan akan dilanjutkan dengan diskusi topik yang sama pada seri berikutnya. Maksud dari diskusi ini adalah kami ingin mengetahui mengenai sebenarnya arah partai politik dalam menentukan pencalonan presiden itu seperti apa. Nah, Pak, kalau harapannya sendiri Pak nih, dengan diadakan kegiatan seperti ini, dari Bapak nih selaku pimpinan seperti apa? Ya, kan kita tahu dalam konstitusi dikatakan bahwa pemilihan presiden yang dimulai dengan pencalonan itu adalah hak absolut dari partai politik. Hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Dalam konteks ini kami ingin melihat apakah partai politik itu menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan partainya atau menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan orang lain. Misalnya, apakah partai tersebut mau mencalonkan orang-orangnya sebagai presiden maupun wakil presiden, atau partai politik juga bisa mengambil tokoh-tokoh lain di luar partainya untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Kami ingin tahu itu, dan setelah kami tahu tentu kami bisa memahami, bisa menilai, dan mungkin bisa mengikuti terhadap siapa yang perlu kami lakukan dukungan. Oleh karena apa? Karena yayasan ini adalah dihuni oleh sejumlah orang yang memiliki reputasi struktural dan reputasi kultural di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi diisi oleh orang-orang penting yang paling tidak memiliki daya dukung bagi suksesnya pemilihan presiden tersebut. Oke nih Pak, dengan yayasan ini Pak nih, ada yang mau disampaikan nggak Pak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jakarta ini? Ya, kami ingin mengajak bahwa pemilihan presiden yang calonnya akan ditentukan oleh partai-partai politik itu sebuah kerja politik yang luar biasa. Kita jangan sampai lengah dalam menentukan pilihan dan juga sebisa mungkin kita juga ikut menentukan siapa saja orang-orang yang harus didukung oleh partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang kita tidak tahu reputasinya, seluk-beluk kemanusiaannya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Bapak sebagai narasumber, harapan ke depannya Pak dengan diadakan kegiatan seperti apa nih Pak? Saya sebagai mantan militer ya, kita melihat ada pola-pola perpecahan dengan menggunakan atribut-atribut agama seperti yang dilakukan pada Pilkada 2017 atau Pilpres 2019. Ini akan membuat kondisi ya perpecahan dalam masyarakat itu sangat tidak kondusif untuk pembangunan Indonesia di masa depan. Tugas kita adalah mencegah polarisasi agama di dalam ranah pencapaian kekuasaan atau high politik pada 2024. Nah, tugas kita adalah mengadvokasi ya sebagai warga negara yang baik, mengadvokasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan atribut-atribut agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat politik. Saya kira itu poin yang terpenting. Yang kedua adalah terjadi
perubahan struktur pada politik dan keamanan internasional sehubungan dengan perang Ukraine Rusia. Ini harus diantisipasi. Jangan sampai dalam perang ini kita terbawa pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, terutama pada politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Itu. Terima kasih. Terus Pak nih, yang terakhir Pak, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta dan umumnya untuk warga negara Indonesia? Ya, pesan saya adalah pola-pola Serbian ya, yang menggunakan agama sebagai atribut untuk mempecah belah masyarakat itu akan tetap digunakan pada pemilu Pilpres Wakil Presiden pada 2024. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa pola ini pola ini didesain dengan sangat sistematis, ya kan, dalam rangka memperoleh kekuasaan. Kita harapkan pemimpin-pemimpin ke depan nanti adalah pemimpin yang paham tentang geopolitik, paham tentang politik identitas negara kita sebagai bangsa itu apa. Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Dia tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Maka dari itu pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis harus melihat itu semua sebagai platform perjuangan kita dalam upaya mensejahterakan bangsa dan negara.